Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bertemu bersama aku Julwan dari Balai Benih Ikan Sungai Kambat, Kabupaten Bari Pakuala. Baik kawan-kawan, selamat datang di Balai Benih Ikan Sungai Kambat. Kami hari ini akan mengecek matang gonat induk patin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengecek matang gonat induk patin ini untuk memastikan keberhasilan proses pemijahan. Ini adalah tim kami dari Balai Benih Ikan Sungai Kambat, tim yang sudah ahli dalam proses pemijahan ikan patin, yang setiap harinya bekerja keras untuk memastikan kualitas bibit patin kepada pembudidaya dan menghasilkan ikan patin yang berkualitas yang terbaik untuk konsumsi masyarakat. Oke kawan-kawan, kita mulai langkah pertama. Langkah pertama ini adalah menangkap indukan ikan patin dari kolam pemeliharaan. Kita menangkapnya dengan jaring gerek ya. Ini jaring gerek dengan ketinggian 2 meter karena kolam kita saat ini dalam keadaan pasang. Jadi proses ini proses yang melelahkan, apalagi saat ini air yang pasang dan dingin juga. Jadi membutuhkan ketelitian yang tinggi supaya ikan patinnya nggak loncat. Jadi kawan-kawan, ikan digerek dari ujung kolam sana ke pinggir ini. Kita memudahkan mengecek matang gonatnya. Jadi apabila ikan sudah ke pinggir, nanti kita ambil menggunakan hapa ya, menggunakan hapa serokan biar kita mudah mengeceknya. Rata-rata indukan patin di sini berkisar di antara 6 sampai 8 kilo. Kawan-kawan bisa lihat nanti kalau ikan-ikan yang sudah ditangkap itu kalau sebelah tangan saja yang mengangkat berat sekali. Nah ini kawan-kawan, kami di sini mengecek apakah indukan sudah matang gonat atau belum. Ini kunci ya, kunci untuk menentukan pemijahan, keberhasilan pemijahan dari matang gonat ini. Kalau kita sembarangan ambil indukan, percuma, nanti tidak ada sperma ataupun sel telurnya. Indukan patin dicek matang gonatnya dengan cara dipijat secara lembut di bagian perut bagian bawah. Kalau dia sudah keluar sebagian sel telur ataupun spermanya, artinya itu siap untuk dipijahkan. Ikan dengan matang gonat memiliki tanda-tanda tertentu ya, seperti ukuran perutnya yang membesar dan tekstur organ reproduksi yang lebih lunak. Induk patin yang sudah matang gonat yang siap dipijahkan kami pisah, kami pindah ke bak penampungan di sana, bak fiber sana. Kemungkinan sore nanti akan kami pijahkan secara buatan ya kalau untuk patin. Dan untuk yang belum matang gonat ini sementara kami pertahankan di kolam pemeliharaan ini. Tapi saat ini kami juga sekalian menyeleksi indukan yang masih produktif dan upkir ya. Jadi kalau indukan yang upkir itu kami pisah ke kolam sebelah ini biar nanti dipisah lah agar tidak mempengaruhi indukan yang produktif. Indukan patin yang sudah upkir ini kami pisahkan dari yang produktif untuk menjaga efisiensi ya. Jadi agar tidak berlebih pakan, untuk apa juga memelihara ikan yang sudah upkir. Jadi kemungkinan nih yang indukan upkir akan kami jual. Proses seleksi ini penting ya kawan-kawan. Kita lakukan secara berkala. Kami di sini bisa di antara per 3 bulan ataupun per 6 bulan untuk menyeleksi. Karena seleksi ini untuk memastikan ya ikan-ikan yang terbaik saja yang kita pelihara untuk menghasilkan benih-benih yang berkualitas bagus, unggul, dan juga ini untuk menghemat biaya kita budidaya. Nah ini kawan-kawan, hasil pemijahan indukan patin yang proses sebelumnya ya, dengan indukan yang berkualitas tinggi. Kami juga mendapatkan larva atau bibit atau benih yang sehat dan seragam ya, untuk kami jual kepada pembudidaya ikan yang ada di Barito Kuala ini. Ikan-ikan atau indukan patin di sini setiap kami angkat ini kami hitung ya, agar kita tahu juga berapa
kita punya indukan yang produktif dan yang sudah upkir, untuk memastikan ya proses pemijahan itu berjalan dengan lancar dan terkontrol, supaya kita bisa memastikan proses-proses pemijahan selanjutnya itu tidak mengulang indukan yang sudah dipijahkan, karena belum tentu kan indukan yang dipijahkan saat ini belum tentu siap untuk pemijahan berikutnya. Jadi kita harus dihitung dan dipisah juga. Dengan kami catat ini dan kami hitung ini, kami bisa menentukan jadwal pemijahan berikutnya itu kapan dan berapa lama sih proses pemeliharaan ini. Biasanya saya ada angka 1,5 bulan lah kita lakukan proses pemijahan berikutnya. Tapi karena kita punya indukan yang lumayan, jadi kita bisa nih proses pemijahan itu berlanjut. Jadi misalkan kali ini saat ini nih kami pengen melakukan proses pemijahannya itu sekitar 4 atau 5 ekor induk betina ya. Nah, sedangkan kita kan punya induk betina ini di angka berapa tadi yang sudah terhitung, 8 atau 9 gitu yang sudah terhitung. Artinya kan hari ini kita proses pemijahan induk betina sekitar 4 atau 5 ekor, kita pelihara sekitar 2 minggu. Kemudian untuk larvanya kita bisa lagi proses pemijahan yang lain gitu. Nggak usah nunggu yang induk yang baru dipijahkan ini sehat kembali dan siap reproduksi. Kita nggak usah nunggu itu, karena kita punya lebih indukan. Itulah enaknya kalau punya indukan banyak dan kita kontrol pakannya agar mereka selalu siap dalam proses pemijahan. Oke kawan-kawan, kembali ke penangkapan atau penggerekan indukan patin ini. Tantangan di sini nih ya ini di tempat kami ini, karena kolam di sini nih pasang surut ya, mengikuti pasang surut air Sungai Barito. Jadi kalau untuk pengeringan kolam itu susah. Kawan-kawan bisa lihat itu ada mesin. Jadi kami kalau untuk mengeringkan kolam itu harus disedot dengan mesin. Apalagi kalau sekarang pagi hari itu air sungai itu saat pasang susah kalau untuk mengeringkan. Itulah tantangan yang ada di tempat kami ini. Beda kalau di tempat orang kan biasanya tinggal buka outlet sudah keluar air semua, kering tuh kolam. Kalau di sini enggak. Jadi harus pakai disedot dengan menggunakan mesin. Makanya ini juga jaring gerek untuk menangkap indukan patin ini. Kami jaring gerek untuk menangkap indukan patin ini kami jahit dua ya. 2 jaring gerek kami gabung ke atas, jadi sekitar ketinggian ini 2 meter. Makanya kawan-kawan bisa lihat itu tim kami yang di bawah menggunakan kayu ya untuk menahannya biar tinggi agar ikan patin itu nggak loncat gitu saat digerek. Oke kawan-kawan, mengecek matang gonat ini adalah proses pertama untuk pemijahan ikan patin. Proses ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan budidaya ikan patin di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Kami di Balai Benih Ikan atau BBI Sungai Kambat Kabupaten Barito Kuala ini berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Jadi apabila ada pertanyaan ataupun saran dan masukan tentang proses yang ada ini, kami akan senang hati untuk berkoordinasi dan kita saling silaturahmi untuk masa depan perikanan yang lebih baik. Oke kawan-kawan, sampai ketemu di video-video juluan berikutnya seputar perikanan air tawar di Balai Benih Ikan Sungai Kambat. Dan jangan lupa bagikan video-video ini kepada kawan-kawan yang lain agar lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat membangun perikanan Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.